Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budi luhur. Saya Warihana Aji Samudro, mahasiswa Universitas Budi Luhur, Fakultas Fisip, Prodi Hubungan Internasional, mata kuliah Teori Hubungan Internasional, kelompok HA, dosen pengampu Dr. Rusdianta, SIP, MSI. Di video ini saya akan membahas mengenai Marxisme. Marxisme adalah sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx. Pandangan ini berkaitan dengan sistem ekonomi, sosial, dan politik. Apa yang mendasari Marx di sini adalah tentang konsep, kelas, ekonomi, dan revolusi industri. Inilah hal yang paling mendasar dipahami oleh hubungan internasional di dalam Marxisme. Info singkat mengenai perbedaan Marxisme dan strukturalisme adalah Marxisme berada pada level masyarakat, sedangkan strukturalisme berada di tingkat atau level internasional. Selanjutnya, asumsi-asumsi Marxisme. Asumsi Marxisme yang menurut saya sesuai dengan perspektif hubungan internasional adalah dunia tanpa kelas, penghapusan sistem kelas, menjelaskan tentang pemikiran Marx di mana fokusnya pada kelas borjuis dan proletar yang menjadi faktor ketimbangan ekonomi dan sosial. Selanjutnya, manusia adalah makhluk yang bersifat materialisme. Di sini menjelaskan tentang pemikiran Marx kepada hakikat manusia sejati yang berorientasi pada diri sendiri di dalam mendeskripsikan nilai. Ini juga bermaksud sebagai kepemilikan alat-alat produksi. Selanjutnya, sistem internasional yang ada adalah anarki. Marx berpandangan kepada sifat manusia yang cenderung untuk berprasangka buruk dan hasrat manusia untuk mendominasi dan merusak. Selanjutnya adalah tokoh Marxisme. Ada banyak sekali tokoh dalam Marxisme. Ada tokoh yang sering sekali disebut-sebut, namun juga ada beberapa yang mungkin asing di telinga. Para tokoh itu sebagian besar adalah yang memiliki pandangan pada ilmu sastra Marxisme. Berikut adalah tokoh dalam Marxisme. Yang pertama adalah Karl Marx itu sendiri. Selanjutnya Friedrich Engels, Lenin, Lukács, Zima, Georgy Valentinovich Plekhanov, dan yang terakhir adalah Bertolt Brecht. Selanjutnya adalah kritik Marxisme terhadap kapitalisme. Kapitalisme menciptakan kelas-kelas dalam masyarakat. Marx meyakini bahwa terbentuknya kelas-kelas sosial dalam masyarakat adalah dampak dari kapitalisme. Kapitalisme membentuk kelas-kelas yang didasarkan pada aspek ekonomi. Yang paling kentara adalah munculnya kelas penguasa dan kelas pekerja, atau para buruh. Selanjutnya, kapitalisme membuat distribusi kekayaan tidak seimbang. Para penguasa yang ingin menggeruk laba sebanyak mungkin cenderung akan menekan para buruh. Hingga pada akhirnya, para buruh hanya menerima upah yang hanya bisa untuk sekedar bertahan hidup. Marx mendasari pemikiran ini dari teori Ricardo yang mengusulkan tingkat upah yang rendah. Ricardo menyatakan bahwa dalam subsistem kapitalisme ini, tingkat upah yang sedemikian rendah ditentukan dengan nilai yang hanya bisa untuk sekedar bertahan hidup. Bentuk yang disebut iron wage atau upah besi ini besarannya bahkan hanya setara dengan biaya bahan bakar agar mesin bisa bekerja, atau sebesar biaya pakan ternak. Hal ini berarti bahwa balas jasa yang diberikan pada pemilik modal atau kapitalisme jauh lebih besar daripada balas jasa untuk para pemilik tenaga kerja atau buruh. Hal ini menjadikan pemilik modal akan semakin kuat dan kaya, sementara pemilik tenaga kerja akan semakin miskin dan lemah. Selanjutnya, kapitalisme memungkinkan kelas penguasa melakukan eksploitasi. Dalam kapitalisme yang berorientasi pada ekonomi, para kelas penguasa atau kapitalis akan berusaha untuk mencari laba sebesar-besarnya. Semakin besar upaya para kapitalis mencari laba, maka semakin keraslah tekanan yang diberikan pada para buruh. Artinya, konsep ini memungkinkan kelas penguasa mengeksploitasi para buruh. Dengan kata lain, menurut Marx, kapitalisme adalah bentuk eksploitasi pada buruh. Selanjutnya, kapitalisme memicu konflik antar kelas.
Marx meyakini bahwa negara kapitalisme akan berpihak pada sisi penguasa. Kenapa begitu? Ini lantaran kelas yang berkuasa secara ekonomi cenderung berpotensi untuk mendapatkan kekuasaan politik. Ini karena uang atau kekayaan dianggap sebagai salah satu bentuk kekuasaan. Kapitalisme memicu terjadinya konflik antar kelas. Satu sisi berperan sebagai oppressor atau penindas, dan di sisi lainnya terdapat oppressed atau orang yang tertindas. Ini terjadi lantaran para kapitalis yang menggeruk laba sebanyak mungkin dengan menekan buruh. Selanjutnya, kapitalisme bersifat self-destructive. Demi menggeruk laba sebanyak mungkin, para kapitalis akan semakin menekan buruh. Buruh yang semakin tertekan oleh para kapitalis ini tentu tidak akan tinggal diam. Akan terjadi perlawanan sehingga pada akhirnya sistem ini akan hancur dengan sendirinya. Deliarnov, tahun 2005, halaman 42. Kenapa Marx mengatakan kapitalisme bersifat self-destructive? Adalah kondisi ini terjadi lantaran adanya tekanan para kapitalis terhadap para buruh yang begitu besar. Hal ini membuat Karl Marx yakin dan bahkan menyatakan prediksinya bahwa akan terjadi suatu revolusi dari para buruh. Selanjutnya, kritik. Di sini bukan berarti Marxisme tanpa kritik. Menurut pandangan saya, ada beberapa kritik yang ditujukan ke Marxisme, yaitu analisisnya dalam konflik yang masih terlalu sempit. Hanya didasari pada stigma negatif manusia yang cenderung untuk mempertahankan diri sendiri. Selanjutnya, tidak mampunya dalam melihat masalah konflik yang lebih mendetail. Di sini Marxisme cenderung tidak melihat upaya penyelesaian dengan jalur damai. Padahal, dalam sebuah konflik, pasti memiliki jalan tengah yang bisa diambil oleh kedua belah pihak. Sekian penjelasan saya mengenai Marxisme. Semoga memberikan manfaat dan pengetahuan baru. Terima kasih dan salam budi luhur.